Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu tentunya membatasi ruang gerak kita dan namun tidak menjadi alasan bagi kita untuk memutus tali silaturahmi. Dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjalin silaturahmi di tengah keterbatasan yang ada. Untuk membahas lebih jauh, kami telah terhubung melalui daring bersama Wali Kota Sawalunto, Sumatera Barat, Bapak Dery Asta, dan juga bersama kami di studio Ketua Umum Ikatan Keluarga Kota Sawalunto dalam dialog menjalin silaturahmi di tengah pandemi. Selamat pagi Pak Wali Kota, Pak Dery. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, cerah sekali pagi ini. Ya. Baik, alhamdulillah. Dan juga di tengah pandemi ini tentunya silaturahmi ini semakin terbatas begitu Pak, tidak bisa melaksanakan tatap muka atau juga mungkin banyak masyarakat Sawalunto di berbagai daerah ini tidak bisa mudik begitu ke Sawalunto. Namun bagaimana Pak sebagai Wali Kota Sawalunto sendiri untuk sebelumnya terkait dengan silaturahmi, bagaimana kondisi di sana terkait pandemi COVID-19 sendiri, Pak Dery? Oke. Jadi kondisi Sawalunto pada hari ini di tengah pandemi COVID-19 kita berada di zona kuning, yaitu risiko yang sangat rendah. Nah, jadi memang ada risiko rendah itu yaitu zona kuning dan zona hijau. Alhamdulillah Sawalunto sudah berada di zona kuning dan ini memang berkat kerja sama semua pihak dan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada di Kota Sawalunto. Baik, jadi sudah masuk ke zona kuning begitu ya Pak? Betul. Baik, dan juga kami di studio menghadirkan Ketua Ikatan Keluarga Kota Sawalunto Pak Jasyanto. Sebelumnya saya sapa, selamat pagi Pak Jasyanto. Pagi Mbak, pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi Pak Wali Kota, Pak Dery. Selamat pagi Pak Jasyanto. Ya. Baik, ada masyarakatnya yang hadir di sini Pak. Betul. Pak Jasyanto, ini Anda juga selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Kota Sawalunto begitu ya, dalam garis besar Provinsi Sumatera Barat. Apakah Anda mendapatkan kabar dan informasi seperti apa saudara-saudara kita yang saat ini tengah berada di perantauan begitu? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi untuk semua. Kita ada paguyuban Ikatan Keluarga Sawalunto itu di Jabodetabek ini memang ada ribuan ya. Nah, kita mempunyai organisasi yang berusaha untuk menghimpun lah, melihat bagaimana kondisi warga kita di sini, ada yang terdampak atau enggak gitu terhadap COVID-19. Tapi dari sisi ya ada juga yang kena sih, ada juga yang kena dari COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti aturan pemerintah bisa dapat disembuhkan dengan baik seperti ini. Sekitar berapa ribu Pak anggota dari paguyuban ikatan ini? Ribuan Mbak. Ribuan ya, jadi banyak sekali yang tinggal di Jabodetabek. Ya, seperti itu. Untuk yang terpapar COVID sendiri, sejauh ini seberapa banyak? Enggak banyak sih, paling 1-2 orang. 1-2 orang saja, baik. Tapi Pak Jasyanto sendiri mendapatkan informasi, ada kabar bahwasannya masyarakat kita dari Sawalunto yang sedang merantau di ibu kota terkonfirmasi COVID-19, diinformasikan melalui media apa ini Pak? Ini yang IT ini memang memudahkan ya. Ya. Jadi pergerakan di WhatsApp gitu kan, mungkin di medsos juga. Informasi itu sering masuk di kalangan warga kita. Kita ada WhatsApp group lah ya, WAG group warga kita gitu. Jadi informasi masuk di situ. Baik, dan juga untuk Pak Wali Kota Pak, seberapa sering Bapak menyapa mungkin masyarakat Sawalunto yang berada di perantauan, yang berada di Jakarta mungkin dan juga beberapa daerah lainnya untuk memastikan mereka tetap aman begitu dari pandemi COVID-19? Yang pertama tentu kita tetap berkoordinasi ya seluruh ikatan keluarga. Jadi di Sawalunto itu ada pihak IKK yang dipimpin oleh Pak Jasyanto dan juga ada beberapa ikatan warga dan lain-lain sebagainya per daerah, yaitu per nagari dan yang ada di Kota Sawalunto. Jadi ada beberapa ikatan warga Telawi, ikatan warga Kolok dan lain-lain sebagainya, dan itu tergabung di Ikatan Keluarga Kota Sawalunto. Nah, jadi kita lebih gampang berkoordinasi hanya dengan melalui ketua-ketua ikatan tersebut. Jadi kita dapat informasi bagaimana kondisi saudara-saudara kita, warga kita, Kota Sawalunto yang ada di perantauan. Kalau total yang ada di perantauan kami rasa sangat besar sekali karena memang secara Sumatera Barat
hampir mirip ya, bahwa Sumatera Barat dan Sawalunto itu banyak sekali warga perantaunya. Begitu. Dan itu tersebar di seluruh area di Nusantara. Ya, baik Pak Wali, tadi juga Anda mengatakan melakukan komunikasi dengan warga ataupun juga masyarakat Sawalunto yang ada di perantauan melalui beberapa media begitu ya. Nah, dengan keterbatasan yang ada saat ini selain melakukan komunikasi melalui media telepon genggam atau katakanlah virtual meeting begitu, selain itu apa saja yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga silaturahmi ini Pak? Apakah dengan memberikan bantuan secara langsung dari pemerintah Sawalunto kepada masyarakat di perantauan? Kalau untuk masyarakat kita memang banyak memanfaatkan yang ada di daerah Kota Sawalunto karena memang secara mekanisme kita wajib membantu dan memperhatikan masyarakat kita yang ada di Kota Sawalunto. Untuk di perantauan biasanya memang kalau memang ada kondisi yang sangat membutuhkan bantuan dan biasanya kalau pulang kampung itu kita prioritaskan untuk dilaksanakan bantuan. Beberapa waktu yang lalu kita memberikan BLT ya untuk masyarakat Kota Sawalunto yang jumlahnya lebih kurang sampai 62% masyarakat Sawalunto yang kita bantu. Dan itu juga termasuk dari warga Sawalunto yang pulang dari perantauan. Khusus untuk yang pulang dari perantauan itu kita prioritaskan terlebih dahulu untuk yang membutuhkan. Begitu langkah yang kita lakukan. Baik Pak Wali Kota, dan saya kembali ke Pak Jasyanto sebagai Ketua Umum dari Paguyuban Ikatan Keluarga Kota Sawalunto. Tentunya ini beberapa bulan ini Pak, banyak masyarakat Sawalunto yang tidak bisa mudik begitu ke Sawalunto tentunya. Tapi bagaimana tetap bisa menjaga silaturahmi antar anggota sendiri ini Pak di tengah pandemi COVID-19 ini khususnya di wilayah Jabodetabek? Ya, kami dari Paguyuban IKSK ini untuk menjaga silaturahim memang di samping kita menggunakan fasilitas WhatsApp, telepon, juga kita ada menggunakan kegiatan misalnya untuk menjaga religius kita, ibadah kita, ada juga pengajian bersama melalui WhatsApp gitu. Baik, Itu kita lakukan seperti itu, bisa seminggu itu bisa khatam gitu. Jadi warga-warga yang mau bergabung di WhatsApp pengajian, kita himbau seperti itu. Jadi dia milih 1 juz, 2 juz, jadi seperti itu. Dan sehingga dalam 1 minggu bisa selesai. Masuk lagi ke berikutnya dengan juz yang berbeda lagi gitu. Nanti ulang lagi. Jadi itu silaturahim dalam bentuk religius ya. Silaturahim dalam bentuk komunikasi. Memang untuk pertemuan tatap muka memang sulit ya. Tapi mungkin bisa kita laksanakan. Saya juga mengikuti paguyuban bisa arisan online. Oke, gitu. secara virtual ya Pak? Ya, secara visual gitu. Penarikan arisan secara visual gitu. Itu bisa juga dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi tidak menutup silaturahim tetap terjaga dengan baik. Gitu. Ya, baik Pak Jasyanto, tadi juga Anda mengatakan ada beberapa warga dan juga masyarakat dari Sawalunto yang berada di perantauan terkonfirmasi positif COVID-19. Adakah bentuk komunikasi yang Anda jalin dengan pemerintah dari Sawalunto? Seperti apa bentuk komunikasinya Pak untuk melaporkan masyarakat kita bahwasannya di ibu kota di perantauan ada yang terkonfirmasi begitu? Informasi itu karena juga kita dengan pemerintah Kota Sawalunto ya, kita komunikasi yang kita lakukan memang banyaknya melalui IT ya, banyaknya melalui IT gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan ada juga yang kita laksanakan gitu. Kita komunikasi dengan Pemda melalui virtual Zoom gitu kan, kita lakukan gitu. Artinya komunikasi dengan Pak Wali Kota pun juga sering dilakukan begitu ya Pak Jasyanto? Sering kita lakukan. Baik. Ya, dan juga Pak Wali Kota tadi dikatakan sudah masuk ke zona kuning, artinya ini ada kabar yang cukup baik begitu untuk masyarakat Sawalunto sendiri dan juga di perantauan koordinasinya juga terus dilakukan dan bisa dikatakan aman begitu ya, silaturahmi juga tetap terjalin. Namun juga Pak Wali Kota bisa memberikan himbauan Pak kepada masyarakat yang berada di perantauan dimanapun di seluruh Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Wali Kota. Yang pertama kami menghimbau untuk saudara-saudara kita di warga Sawalunto yang ada di perantauan untuk tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Kita memang sudah masuk tatanan normal baru ya, tetapi artinya kita bukan berarti hidup normal, tapi kita berinovasi, berubah pola hidup. Jadi yang biasanya kita hidup seperti biasa sekarang dengan protokol kesehatan. Dan kami yakin kalau kita taat dan patuh terhadap regulasi tersebut, kalau memang kita terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti di Sawalunto sendiri, kita pada hari ini tingkat kesembuhannya paling tinggi
paling tinggi di atas 95%. Jadi hampir seluruh warga Sawalunto yang terkontaminasi atau terkena COVID tersebut rata-rata sembuh. Mungkin ini yang menyebabkan kita berada pada zona risiko rendah atau zona kuning. Gitu. Intinya adalah dari kepatuhan dan ketaatan, dan kami mengimbau kepada seluruh warga Sawalunto yang ada di perantauan untuk patuh dan taat terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Ya, Gitu. Pak Wali. Kalau untuk di wilayah Anda sendiri untuk penanganan COVID-19 ini seperti apa Pak regulasinya? Banyak sekali regulasi-regulasi yang kita buat. Terakhir kita punya Perda Provinsi Sumatera Barat, Perda nomor 6, Perda Adat Kebiasaan Baru. Jadi memang dengan adanya Perda, memang kita sudah memberikan sanksi ya terhadap masyarakat kita yang tidak patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Sanksinya ada 3, mulai dari sanksi sosial, sanksi denda, dan termasuk sanksi kurungan. Dan ini dari hasil pantauan kami memang turunkan rutin ya setiap minggu bersama seluruh stakeholder yang ada di Kota Sawalunto, Forkopimda, TNI, Polri, kemudian juga Pol PP, dan rata-rata memang di Sawalunto itu masyarakat kita sudah banyak yang melaksanakan perda tersebut dan patuh dan taat terhadap protokol kesehatan yang ada. Dan ini juga yang menjadi peluang kita turun dari zona risiko sedang ke risiko rendah. Begitu. Ya, kalau kita melihat juga di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Wali ada banyak sekali sektor yang menjadi terdampak akibat pandemi COVID-19. Sudah hampir 8 bulan bahkan mau jalan ke 9 bulan untuk kita sama-sama menghadapi pandemi. Seperti apa bentuk komunikasi pihak UMKM terhadap pemerintah? Apakah memang ada bantuan untuk membantu masyarakat dan juga UMKM sehingga roda perekonomian di Sawalunto sendiri terus bergulir begitu? Betul. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini kita harus sebenarnya kita berinovasi ya, karena ada perubahan pola sikap. Dan kami yakin kita tidak hanya berurusan dengan virus sebenarnya, karena sudah lama sekali yang kita hadapi sekarang bukan hanya virus, tetapi ada resiko sosial. Karena menurut data terakhir kita di Sawalunto, transaksi ekonomi itu perputaran uang itu turun sampai setengahnya. Dan ini memang sangat menyulitkan sekali bagi masyarakat Kota Sawalunto, termasuk UMKM yang ada. Kita banyak membuat regulasi edaran-edaran supaya memang kita tetap bisa bertahan pada situasi pandemi ini. Yang pertama, edaran kita itu bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di masyarakat maupun pekarangan dengan mengisinya. Jadi edaran kita itu setiap lahan kosong yang ada di Kota Sawalunto kita harus isi dan manfaatkan dengan tanaman-tanaman yang produktif. Bagaimana mendapatkan bibit tersebut? Bibitnya kita sediakan gratis di pemerintah Kota Sawalunto di Dinas Pertanian. Kemudian kita banyak memberikan relaksasi. Kita punya UPTD dana bergulir, yaitu untuk permodalan dengan biaya administrasi yang sangat rendah sekali. Pada saat pandemi COVID-19 kita memberikan relaksasi ya. Jadi tidak melakukan cicilan atau setoran selama 6 bulan. Dan juga kita membebaskan biaya-biaya sewa petak toko yang ada di Kota Sawalunto selama 6 bulan. Banyak regulasi-regulasi yang kita buat. Kemudian... Ya, silakan Pak. Kemudian banyak intinya kita lakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian di era tatanan normal baru, kita banyak membuat regulasi terhadap protokol kesehatan karena memang tempat-tempat pariwisata, pasar dan lain-lain sudah buka ya. Jadi memang pasar kita kelola dengan baik sesuai dengan standar protokol kesehatan, yaitu pintu masuk dengan pintu keluar kita bedakan. Kemudian tempat-tempat pariwisata sesuai harus protokol kesehatan. Bagi yang tidak pakai masker, memang kita larang untuk masuk ke tempat-tempat wisata dan daerah yang ada di Kota Sawalunto. Jadi itu regulasi-regulasi yang kita buat supaya memang masyarakat tidak terlalu terganggu secara ekonomi secara masif dengan pandemi COVID-19 ini. Ada upaya dari pemerintah Kota Sawalunto sendiri untuk bisa memulihkan atau bisa tetap stabil untuk sektor ekonomi dan juga beberapa sektor lainnya yang terdampak pandemi COVID-19. Berbicara soal sektor ekonomi, dan saya kembali ke Pak Jasyanto, tentunya banyak masyarakat yang terdampak Pak akibat pandemi COVID-19 ini, banyak mungkin usaha yang kemudian menurun omsetnya dan lain sebagainya. Apakah juga dari anggota Paguyuban Ikatan Keluarga Sawalunto sendiri ini banyak yang terdampak secara faktor ekonomi begitu Pak, dan bagaimana
para anggota ini saling bahu-membahu untuk bisa saling menguatkan seperti itu? Ya, dari untuk warga kita yang terdampak masalah pandemik ini ya, Ya. di kota Jabodetabek ini, kita untuk saat sekarang kita memang data-data yang akuratnya kita peroleh tidak terlalu banyak ya. Baik. Tidak terlalu banyak. Paling pedagang-pedagang kan. Kalau pedagang memang berdampak karena orang Sumatera Barat tuh Sawalunto juga banyak juga berdagang kan. Ya. Tapi di Jakarta ini juga banyak sebagai orang-orang pemerintah atau swasta atau bisnismen gitu. Juga banyak seperti itu. Birokrat juga Jadi banyak ya, untuk Pak. untuk dampak itu kalian paling kita saling support aja. Oke. Saling support, Ada bentuk komunikasi satu sama lain untuk saling paling mendukung itu begitu ya? adalah, kalau terkait misalnya kalau masalah kesehatan ya kita support mungkin ada donasi secara bergiliran Baik. atau secara kita kumpulkan secara sporadis Kolektif kayak gitu gitu ya. kolektif gitu. Dan kalau sakit kita bantulah kalau memang dia dirawat gitu kita berikan bantuan ya sesuai dengan kemampuan kasnya organisasi kan karena kan kita menggerakkan dana sosial ya. Dana sosial itu yang kita lakukan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kita support ke depan ya seperti kemarin kita mengadakan juga dengan rantau kita mengadakan suatu diseminasi atau Zoom meeting melalui anak-anak sekolah. Oke. Ya kan juga Pak Wali waktu itu bisa membuka kegiatannya. Itulah mereka kita memberikan kesempatan ya pada generasi muda bahwa pandemi ini tidak menghambat untuk berkreasi atau belajar. Betul. Jadi kita memanfaatkan hari Minggu waktu itu, sehingga waktu di luar jam sekolahnya, sehingga dia bisa mendapat pengetahuan penambahan wawasan dari kami dari rantau ini gitu. Kita menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan motivasi untuk menghibur gitu. Itu yang kita lakukan kemarin. Nah, ke depan kita cari topik-topik yang memang meningkatkan generasi muda untuk siswa pelajar kita gitu atau masyarakat secara umum yang melihat. Karena kita juga kemarin buka secara umum ya. Jadi juga ada masyarakat luas juga ikut bergabung dengan Zoom kita gitu. Biasanya kalau virtual meeting dilakukan setiap berapa lama sekali, Pak? Kalau virtual meeting kita memang penjadwalan kita itu memang tergantung kebutuhan ya. Ya. Tergantung kebutuhan. Tapi ini ke depannya kita akan melakukan virtual meeting ini minimal itu 1 bulan. Baik. Satu bulan sekali untuk memberikan motivasi untuk di rantau maupun di ranah. Jadi bisa bergabung siapapun gitu. Tapi kita utamakan siswa ya siswa pelajar gitu. Baik, kita akan menuju kembali ke Pak Wali Kota, Pak Dery Asta. Pak Dery Asta, kami ingin mengetahui seperti apa kondisi saat ini dari Kota Sawalunto sendiri dan apa yang menjadi harapan Anda ke depan, mengingat kita juga saat ini sudah menghadapi pandemi kurang lebih 8 sampai dengan 9 bulan. Ya, yang pertama kita memang hampir kita semua ya memang berharap bahwa pandemi COVID ini agar segera berakhir. Dan ini mungkin akan bisa kita laksanakan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh masyarakat. Supaya memang tidak berlarut-larut. Karena memang bukan hanya virus yang kita hadapi, tetapi resiko sosial dan lain-lain sebagainya. Tapi secara prinsip kami lihat, pandemi ini juga membuat menginisiasi kita untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Jadi kita dengan tatanan normal baru ini, banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan di era pandemi COVID-19 ini, semacam inovasi-inovasi untuk bisa bertahan. Seperti contoh kita di Sawalunto itu ada UMKM kita yang biasanya terhenti produksi. Contohnya ini songket cilongkang yang kami pakai ini. Dan ini memang agak terganggu dengan pandemi COVID-19. Tapi kita rubah pola yang dulu penjualannya bersifat manual, sekarang sudah bersifat online. Dan kita memang mengajak anak-anak muda Sawalunto itu membuat aplikasi-aplikasi belanja yang bersifat online. Karena memang menurut analisa kami, transaksi ini sebenarnya tidak berkurang, tetapi pindah dari yang bersifat manual ke yang bersifat online. Artinya memang harus membiasakan. Kemudian silaturahmi. Kami apresiasi juga dengan IKSK yang beberapa waktu lalu kita melaksanakan kegiatan ngobras ya. Antara perantau Sawalunto dengan seluruh siswa yang ada di Kota Sawalunto dan dihadiri oleh pemerintah Kota Sawalunto. Ini memberikan support dan semangat bagaimana proses pembelajaran yang dengan baik. Dan juga kita khusus di Sawalunto, kita sebagai daerah pariwisata, kita juga banyak melakukan virtual Zoom dan semacam tour atau travel
tur yang bersifat Zoom, virtual tour, dan ini banyak kita lakukan di Sawalunto pada saat ini. Jadi kita berubah pola hidup sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita bisa kita stay lah dengan kondisi yang ada. Dan kalau pandemi sudah berakhir, kita sudah bisa hidup normal dan sedikit merubah pola dan kebiasaan kita. Dan saya yakin kita semua bisa menghadapi cobaan ini. Ya, tentu jika kita menghadapi secara bersama-sama Betul. seperti itu pasti bisa dilalui. Dan semoga juga pandemi COVID-19 segera berlalu dan juga bisa tetap menjaga silaturahmi dengan baik untuk masyarakat Kota Sawalunto sendiri. Terima kasih Pak Wali Kota, Bapak Dery Asta, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, terima kasih Pak. Dan juga terima kasih banyak Pak Jasyanto, Ketua Umum Paguyuban Ketua Ikatan Keluarga Kota Sawalunto telah hadir bersama kami di Studio 4 TVRI. Terima kasih Pak, sehat selalu. Salam untuk teman-teman Ikatan dari Keluarga Kota Sawalunto.